kenyal, berlesung, enak banget. Kalau gue demen ya, cocol baru dimakan. Sempurna. Hey guys, welcome back to my channel Luffy Tahu. Nah, hari ini kita akan bikin kue lumpang alias kue ijo. Ini gua resepnya dari Ci Amelia Cuatan. Enak banget, asli, kenyal, wangi, resepnya mantep banget dan bikinnya super duper gampang, dijamin pasti berlesung. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, jadi di sini gua kan emang lihat resepnya Ci Amelia Cuatan di Will Goes Kitchen, atau nggak ada di TikTok dia juga sih. Nah, resepnya ini sebenarnya gue cuma alter cara pembuatannya aja. Jadi sebenarnya kalau beliau kan dicampur-campur. Kalau gue di sini air pandannya itu gue akan masak sedikit dengan gula biar larut. Jadi kayak lebih gampang nyampur gitu. Oke, jadi di sini resepnya itu kita akan menggunakan air pandan dan daun suji. Tapi memang pandannya lebih banyak pada suji. Suji itu sebenarnya tidak ada rasa. Kalau pandan itu kan kasih wangi, suji itu cuma kasih warna. Nah, kalau daun sujinya kebanyakan juga bisa jadi rasa kalian punya kue lumpang tuh kayak klorofil gitu loh. Jadi jangan kebanyakan, rasionya banyakan daun pandan dibandingkan daun suji. Oke, jadi Ci Amel di sini ikutin beliau, kita akan gunting-gunting si daun pandannya. Nah, resepi ini kalau misalkan kalian males bikin air daun pandan, kalian bisa juga langsung pakai pasta pandan. Ini meskipun gua pakai daun pandan dan daun suji, gua akan boost sedikit warnanya biar lebih pigmented dengan sedikit pasta pandan. Optional, tapi menurut gue warnanya kayak lebih mantap aja, lebih kayak hijaunya lebih cantik sedikit lah. Tapi kalau nggak pakai nggak apa-apa. Daun pandan, ya ini kira-kira gue pakai 10 lembar. Daun sujinya 3-4 lah. Ini kita akan blender. Jadi di sini airnya gue takarnya itu 400. Kenapa? Karena gue pengen dapat hasil akhirnya air pandannya itu 350. Kemarin pas gue bikin 350 itu apa ya? Kayak pas ditimbang tuh kurang dikit, kurang kayak 30 gram. That's why gue lebihin sedikit biar nanti pas ditimbang dapat 350 gitu. Kalau kurang tinggal tambahin air lah, gampang. Cuci yang bersih ya. Ini kita masukin semua ke blender. Kita masukin semua ke sini. Kita akan blender dengan air dan nanti kita akan saring. Saring. Ini kalau mau lebih fine, tolong banget pakai cloth ya, yang kayak buat saringan keju gitu, lebih halus lagi deh. Nah, ini timbang ya untuk mendapatkan 350. Lanjut, di sini kita akan bikin kuah santannya dulu. Di mana? Jadi si pandannya ini kita akan masak sampai dia itu cuman panas saja untuk melarutkan dia punya gula. Jadi bukan mendidih heboh untuk tujuan apapun ya, cuman dipanasin doang. Jadi ini si air pandan, gula jangan lupa, dan garam biar gurih ya kan. Kalau nggak nanti rasanya agak boring. Oke, ini kita masaknya sampai dia itu panas saja. Kalau gulanya sudah larut, that's it, angkat. Oke, gula sudah larut. Ini kita akan sisihkan, cuman sampai dia tuh nggak panas lagi baru bisa dipakai. Oke, lanjut kita akan bikin kue lumpangnya. Nah, di sini kan sudah jadi nih si air pandannya yang sudah kita kasih gula. Nah, di sebelah kiri gua sudah panasin kukusan. Jadi di sini kita akan bikin unti kelapa alias balurannya. Di mana unti kelapanya itu kita akan bikin dia gurih, kayak lebih ke asin gitu. Karena kan si kue lumpangnya tuh manis kenyal. Dimakan sama unti kelapa yang asin tuh enak banget. So, pertama sebelum kita memulai, di sini gue akan garemin si kelapa parutnya ya, lebih agak gurih gitu. Jadi kira-kira 150 ini kita pakai seperempat garam lah ya. Ini kita akan aduk-aduk dan kita akan kukus sampai dia itu matang. Jadi nggak cepet basi. Kira-kira kukusnya cuma 10 menit kok ya. Aduk dengan garam yang sudah tadi gue aduk. Taruh di piring kayak gini. Oke, kita kukus. Daun pandan biar wangi, kita kukus 10 menit.
Oke, untuk kue lumpangnya simple banget, cuma nyampur-nyampur aja. Kalau si sirup pandannya sudah jadi di sini gue menggunakan yang namanya kapur siri yang akan gue larutkan dengan air menjadi air kapur siri. Ini optional, tapi ini hasilnya bakalan lebih kenyal. Jadi si kapur siri ini juga sering digunakan buat kayak bikin cendol juga, biar cendolnya lebih kenyal. Jadi kan kalau cendol tuh kan kayak nyes doang. Kalau pakai kapur siri tuh lebih kayak ada bouncy-nya gitu, ya. Jadi air kapur sirinya seperempat sendok teh gue kasih dengan setengah sendok teh. Kayak 1:2 gitu. Jadi kan ini ada batu-batu gini nih. Kita nggak mau pakai batunya, cuma pakai air doang. Oke, sudah siap air kapur sirinya. Ini simpel sekali. Di sini gue punya tepung beras dan juga tepung tapioka. Jadi tepung beras tuh bikin lembut, tepung tapioka bikin kenyal. Nah ini cuma kita campur-campur aja. Ini udah bener nyampur-nyampur doang ya. Jadi kita campurin bahan-bahan kering dulu. Aduk-aduk dulu sampai rata si tepung ketan dan berasnya. Dan kita akan masukin si air pandannya perlahan sampai nyampur. Kita masukin setengah dulu ya, ini biar gampangnya nyampur ya. Yang penting nyampur, say. Pelan-pelan. Kalau langsung semua aduknya susah. Semuanya. Ini hijaunya udah cukup sih, cuman menurut gua boleh banget di boost dengan sedikit pasta pandan biar warnanya lebih cantik. Jangan lupa air kapur sirih. Ini kira-kira jadi kita pakai setengah sendok teh. Gitu, airnya doang ya. Jadi kapurnya jangan masuk. Dan sedikit pasta pandan. Aduk sampai rata. Biar lebih hijau gitu ya kan. Better safe than sorry, kita saring untuk hasil yang lebih kinclong. Oke, sudah matang. Nah ini sekarang bisa kita angkat, kukusannya kita pakai buat ngukus si kue lumpangnya. Oke, ini cetakan kue lumpang, bentuknya emang kayak yang buat kue talam. Di sini sebelah kiri gue sudah ada kukusan yang sudah standby. Jadi ini si cetakan kue lumpangnya ini kita akan kukus dulu. Kita akan poles dengan minyak dulu biar nggak lengket. Jadi pas mateng dikeluarin lebih gampang. Tapi sebelum kita masukin adonan, ini tuh katanya Ci Amel harus dikukus dulu selama 5 menit. Jadi kan udah panas nih. Pas tuang adonan dia akan cepet naik panasnya. Karena kalau bikin kue lumpang kayak gini tuh harus api besar, cepet gitu kukusnya. Karena dia tuh mau ada lesung tau gak sih? Jadi kalau dia apinya kurang besar, lesungnya nggak keluar. Dia tuh lesungnya keluar karena api kukusannya besar. Kayak ciut di tengah gitu lah, konsepnya seperti itu. Jadi apinya harus besar. Susun dulu. Jadi nanti setelah dikukus kita langsung tuangkan adonannya ke sini gitu. Kukus 5 menit. Oke, ini kita buka. Ingat ya, tutupannya kita akan lap biar airnya itu tidak turun-turun. Langsung kita isi. Ini kita sebelum tuang, ingat ya, aduk dulu biar nggak ngendap di bawah. Langsung tuang hampir penuh. Oke, kita kukus. Kira-kira karena ini cukup besar, 16-17 menit di api besar. Oke, kita angkat. Cadang, tadang, berlesung bukan? Cantik kan? Nih, gue nggak bisa bikin kue tradisional, tapi ini hasilnya bagus banget gila. Nah, kita angkat dulu ya guys. Jadi, kita akan tunggu dia 10-15 menit. Dingin dikit, baru boleh kita keluarin. Nanti selama proses pendinginan, dia kayak bakalan lebih masuk gitu. Sepengalaman saya ya. Nah tuh kalau udah makin turun suhunya, dia tuh kayak makin kayak masuk gitu. Nah tadi tuh sebenarnya kalian kalau nggak mau terlalu kena air, tadi gue lupa guys. Kalian boleh banget tutup serbetnya dengan kain. Tapi kalau misalkan ada air, tenang aja, tinggal ditap-tap pakai tisu sudah keangkat. Nah ini cara keluarannya gampang sekali. Jadi samping-sampingnya itu kita sisipkan dengan tusuk gigi atau nggak gigi kayak gini, terus tinggal dikeluarin. Makanya harus dipoles dengan minyak biar dia tuh nggak lengket. Oke, ini sudah nggak panas, 15 menit gue diemin. Kita tinggal sisipin seperti ini. Oke, sisip gini, terus tinggal dicongkel dikit. Gitu. Tuh, kenyal banget. Nah, ini tinggal kita baluri dengan kelapa. Gini. Ini kalau makannya dicocol dengan kelapa juga bisa. Tuh, tekstur tuh kenyal banget asli. Oke, kita cobain. Nah, kalau gue demennya tuh makannya sebenarnya pas mau makan baru ditempelin sama si kelapanya. Tapi ini kan buat Amel, jadi nggak apa-apa. Kayak teksturnya kenyal banget, lembut banget nih. Asli resep Ci Amel enak banget, parah.
kenyal, nggak keras sama sekali, enak banget. Gila. Ini pakai kopi hitam, best banget. Empuk, udah agak manis ya. Terus dimakan barengan uti kelapa yang gurih, perfect banget. So itu dia kue lumpang atau kue ijo yang enak banget, kenyal, lembut, wangi, manis, terus tuh luarnya tuh ada unti kelapa yang gurih. Jadi kayak bener-bener enak banget. Dan bikin super gampang, ikutin tips dan trik dari awal hingga akhir pasti jadi. Ini bener-bener si air kapur sirihnya itu bener-bener bikin kenyal, dan pastikan dimasak di api besar biar resungnya keluar. Dan kalau kalian punya ide-ide seperti ini, resep-resep kue tradisional, tapi maaf banget nih agak lama karena gue tidak expert di bagian sini, jadi harus gue kulik dulu. Kalian komen aja, gue pasti baca. And until next time, bye-bye.